Kalamuna. Menebar Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Fahrizal dalam program acara Kalamuna Menebar Islam rahmatan lil alamin. Baik teman-teman sekalian, pada part dan segmen kali ini kita akan mengupas langsung tentang Pondok Putri Pesantren Tebu Ireng. Jadi bagaimana sejarah Pondok Putri Pesantren Tebu Ireng, bagaimana aktivitas santri di Pondok Putri dan lain sebagainya akan kita kupas langsung secara detail. Pertama terkait masalah sejarah, Gus. Bagaimana sejarah berdirinya Pondok Putri Pesantren Tebu Ireng ini sendiri? Ya. Sebelum tahun 2003 itu ada beberapa alumni Pesantren Tebu Ireng yang menghadap Kiai Yusuf Hasyim. Alumni-alumni ini meminta kepada Kiai Yusuf Hasyim agar Pondok Pesantren Tebu Ireng itu membangun Pondok Putri. Padahal selama ini santri putri itu tinggal di beberapa pesantren di sekitar Tebu Ireng. Ada pesantren Wali Songo, Al-Masruriyah, Seblak, sehingga permintaan ini awalnya itu tidak dikabulkan oleh Kiai Yusuf Hasyim. Tetapi para alumni terus mendesak beliau sampai akhirnya Kiai Yusuf Hasyim luluh juga sehingga mengabulkan permintaan para alumni itu untuk mendirikan Pondok Putri. Tetapi Kiai Yusuf Hasyim waktu itu memang ingin agar Pondok Putri Pesantren Tebu Ireng ini berbeda dengan pondok-pondok yang lain, terutama dari segi fasilitas. Jadi awalnya itu yang dibangun adalah 4 lokal yang ada di depan dalam itu, yang diberi nama Wisma Nyai Aisyah, dan dilengkapi per kamar itu dengan dipan, tempat tidur, susun, kemudian kamar mandi di dalam, dan waktu awalnya itu pakai shower juga, dan tentu dengan SPP yang dimahalin sedikit ya. Tetapi dengan harapan apa? Dengan harapan agar kita ini pesan atau Pondok Putri ini terbatas, artinya bisa dibatasilah jumlahnya sehingga tidak seperti pondok-pondok yang lain yang kadang kamar ukuran 3x4 ini diisi 15, diisi 20 kan begitu, ada pondok-pondok salaf. Nah, Tebu Ireng tidak, kamarnya besar sehingga kadang-kadang diisi 30, dipan ranjang susun 15, tetapi kelihatan lega masih. Nah, cuman pada awalnya tahun 2003 itu agak telat penerimaan santri. Jadi Pondok Putri masih belum 100% siap, tetapi sudah ada yang daftar. Waktu awal itu akhirnya hanya 32 santri ya, 32 santri, jadi hanya mengisi 1 kamar saja. Yang lainnya masih kosong, 3 kamar yang lain kosong. Baru tahun berikutnya, tahun 2004 itu langsung full ya. Cuman sayang memang waktu itu terjadi penurunan santri hampir semua pesantren ya, termasuk Tebu Ireng itu santrinya drop karena waktu itu gencar-gencarnya program sekolah SMK dan sebagainya, kejuruan dan sebagainya. Dari Tebu Ireng ini ketika Gus Dur jadi presiden itu santrinya melonjak tajam. Saya teringat SMA itu sampai siswanya itu 600 lebih. Jadi kalau satu kelas itu isinya sampai 67, saya pernah ngajar itu. Jadi ngajar satu kelas santrinya siswanya 60, jadi kayak pengajian umum aja ya. Jadi itu ya. Itu ketika Gus Dur jadi presiden. Begitu Gus Dur lengser jadi presiden, jumlah santri menurun terus sampai akhirnya kalau tidak salah SMA itu yang daftar itu
nggak sampai 200 waktu itu. Biasanya itu 400, 500, itu nggak sampai 200. Tebu Ireng juga jumlah santri tahun 2000 berapa itu sampai tinggal nggak sampai 800. Padahal biasanya 2000 lebih. Barulah kemudian Gus Dur wafat itu. Jumlah santri naik lagi. Saya teringat akhir-akhir sebelum Gus Dur 2009, sebelum Gus Dur Soeharto itu panitia PSB itu tiap-tiap unit itu sampai IDER brosur itu sampai Banyuwangi. Tapi ya nggak ngefek, namanya brosur kan hanya berupa lembar. Tapi begitu Gus Dur Sedo, begitu Gus Dur wafat itu brosur nggak perlu diedarkan, cukup ditaruh di makam, habis, dan ada efeknya, ada hasilnya. Nah, jadi sampai akhirnya mulai 2010 itu kita terpaksa harus menerapkan seleksi masuk itu karena jumlah pendaftar kan otomatis terus bertambah. Jadi sampai hampir 3.000-an. Itu kalau diterima semua kan kita susah ya. Jadi fasilitasnya kan kurang malahan. Jadi akhirnya Gus Solah Allah yarham meminta supaya ya kita menerima santri itu sesuai dengan kapasitas saja, nggak usah dipaksa. Ya, jadi itu sejarah awal-awal daripada Pondok Putri Pesantren Tebu Ireng. Tapi ada pertanyaan muncul dari teman-teman sekalian bahwasanya Tebu Ireng ini berdiri tahun 1899 gitu. Iya. Tapi kenapa Pondok Putri itu berdiri tahun 2003? Ini tentunya ada rentang waktu 1 abad. Kenapa Pondok Putri Tebu Ireng baru didirikan pada tahun 2003? Awalnya memang Mbah Hasyim ini sejak awal memang tidak menerima santri putri. Ya, jadi yang disebut Tebu Ireng ini ya putra semua. Iya. Jadi tidak mendirikan Pondok Putri sejak awal. Maka kemudian kalau nggak salah pada tahun 1951 Kiai Abdullah Nali itu mendirikan pesantren Wali Songo Pondok Putri untuk menampung santri-santri yang datang dari beberapa daerah. Tetapi sebelum itu mungkin Pondok Seblak ya itu yang diasuh oleh Kiai Maksum Ali. Kiai Maksum Ali ini kakak Kiai Abdullah Ali, menantu Hadratus Syekh, istrinya Nyai Khairiyah Hasyim. Ya, jadi itu sepertinya sudah terlebih dahulu ada santri putrinya di situ. Nah, jadi sehingga rasanya ada alasan Hadratus Syekh tidak mendirikan pondok karena memang menantu kemudian santrinya atau yang ada di sekitar sudah mendirikan pondok putri. Tapi alasan pastinya kan wallahu alam ya. Tapi ini perkiraan saya seperti itu. Barulah setelah 1 abad atau tepatnya 2003 itu Kiai Yusuf Hasyim itu pun santri yang mondok di Tebu waktu itu belum ada santri dari atau siswi MTS atau aliyah, yang ada baru SMA dan SMP. Karena MTS itu menerima menerima santri putri itu tahun 2005. Sedangkan aliyah MA itu menerima siswi itu 2009. Sebelum itu tidak ada. Jadi aliyah ya cowok semua. Ya, MTS ya cowok semua. Yang cewek cowok SMP sama SMA. Terkait perkembangan pesantren putri Tebu Ireng ini dari awal berdiri hingga sekarang itu kalau boleh diceritakan bagaimana ceritanya, Mas? Iya. Baik itu terkait perkembangan pendidikan, kurikulum, hingga kegiatan-kegiatan santri di Pondok Putri ini. Iya, iya. Kalau jumlah santri sekarang itu kurang lebih sekitar 800 ya, karena memang kapasitas kita itu segitu. Dan rupanya sekarang ini santri ketika mondok itu yang menjadi salah satu pertimbangan ya, walaupun bukan yang bukan satu-satunya, tapi salah satu pertimbangan itu adalah fasilitas. Ya, jadi fasilitas, sehingga
sering kadang-kadang ada wali santri itu cerita sama saya, anak saya ini sudah saya ajak ke pondok ini, tapi kok enggak mau. Ya, tapi saya ajak ke Tebu Ireng kok mau. Gitu. Nah, iya Bu, aku di sini aja. Ternyata alasannya sepele. Ketika saya tanya, kamu kok mau mondok di mana-mana kan sama. Ternyata jawabannya lugu. Iya, di sini enak. Tidurnya pakai kasur, mandinya pakai shower. Nah, jadi ini jawaban yang lugu sebenarnya. Jadi tidak ada anak tanya itu karena pengajian, karena apa, itu tidak ada. Kan otomatis pondok itu harus memberikan apa istilah, ciri kepesantrenan secara khusus. Artinya tidak berarti kemudian ketika fasilitas ini bagus, kemudian berbanding terbalik dengan kegiatan pondok dan sebagainya. Enggak ya, tetap fasilitas bagus, semangatnya bagus. Jadi memang pada awalnya ketika Tebu Ireng ini pakai dipan, pakai kamar mandi di dalam itu, mungkin ada juga yang sini sih, orang yang sini pondok kok kayak asrama, pondok kok tidurnya pakai dipan, pakai kasur, bahkan ada yang ngomong kan itu nggak ada barokahnya dan sebagainya ya itu. Jadi ya mungkin saya pikir itu satu yang wajar lah, karena mereka membandingkan dengan pondok-pondok salaf, pondok-pondok yang lain. Jadi barokah itu mungkin tidak terletak di kasur sebenarnya kalau menurut saya. Jadi bukan berarti kalau santri tidurnya di kasur mesti gak barokah, belum tentu juga ya. Artinya keberkahan itu bukan terletak pada fasilitas, tapi keberkahan itu adalah terletak pada ridhonya guru, ya, pada semangat kita untuk tholabul ilmi. Jadi itu. Jadi bukan berarti kalau fasilitasnya bagus nggak barokah. Nah, sekarang pondok-pondok salaf banyak yang fasilitasnya bagus juga. Jadi saya kira memang mindsetnya santri zaman sekarang dengan zaman dulu memang berbeda. Artinya di zaman sekarang ini yang serba mewah, serba canggih ini, fasilitas itu juga jadi penunjang utama dalam menuntut ilmu. Iya. Jadi memang seharusnya memang fasilitas ini kalaupun tidak harus mewah, kalaupun tidak mewah, tetapi paling tidak mudah lah. Jadi bagi santri mudah. Dan saya dulu ketika saya mondok, itu kebetulan pondok yang saya tempati itu pesantren salaf ya. Nah itu ya fasilitas seadanya. Saya teringat betul waktu itu ketika mondok di Malang ya, di Malang itu. Jadi zaman tahun 86 saya masuk pondok itu, mandinya itu di sumur pompa ya. Sumur pompa Dragon itu. Nah, kan mandinya kan kalau pakai sumur pompa kan nggak bisa sendirian. Minimal kan berdua, ada yang mompain, ada yang mandi, kan begitu kan. Nah, masih tradisional sekali, masih terbatas sekali. Tetapi semangat teman-teman untuk mondok itu bukan karena fasilitas waktu itu. Jadi sehingga ya itu tadi. Jadi kita ini ngalap keberkahan guru. Nah, saya membayangkan ini masih lumayan lah. Ada pondok yang kalau santrinya mau mandi itu harus jalan kaki dulu, mungkin bisa 1 kilo 2 kilo ada. Coba bisa dibayangkan pulang dari mandi kan keringetan lagi ya. Jadi itu. Jadi saya pikir kita tidak istilahnya, bukan berarti kalau fasilitas itu baik kemudian menghalangi semangat santri dan sebagainya. Dulu memang seperti makan dan sebagainya kan sebelum tahun 90 itu kan santri masak sendiri. Nah, mulai 90 itu ada jasa boga itu. Nah, jadi kalau santri masak sendiri memang kalau nggak terbiasa, kalau nggak santri salah repot kan. Sekolah telat alasannya masak ya, ngaji telat alasannya masak ya, baru ngangkat inilah ngangkat itulah.
Nah, saya dulu masa ketika saya mondok di Malang itu kuliah, tapi karena jiwa kesantrian itu, jadi biasa bangun jam 3, nyumet kompor dan sebagainya itu biasa. Nah, tadi kita membicarakan masalah fasilitas nih Gus. Yeah. Kalau bicara masalah kurikulum, Yeah. kurikulum di Pondok Putri ini bagaimana sebenarnya? Begini, kalau kurikulum kan kita ini mengikut kurikulum induk ya, dari yang di Pondok Putra aja, pesantren Tepwireng lah gambarannya. Sehingga jadi kurikulum ini mengacu, walaupun mungkin ada kekhususan ya. Jadi seperti di Pondok Putri kita ada tahfidz ya. Jadi ada program tahfidz, kemudian ada program kitab salaf. Tetapi sepertinya mungkin kemarin ada keinginan untuk menerapkan kembali kitab kurikulum diniyah. Jadi nanti ditekankan pada penguasaan kitab. Tetapi kemarin juga sudah kita sampaikan ke para masyayikh, kemudian para ustadzah, kalau tetap yang ingin tahfidz tetap silahkan, hanya kalau biasanya itu tahfidz itu khusus sehingga tidak belajar yang lain, sekarang walaupun ikut tahfidz tetap harus mengikuti kurikulum yang ditetapkan pesantren, yaitu yang menekankan pada kitab salaf. Jadi ini insya Allah ya mulai diterapkan tahun pelajaran ini. Sebelumnya kan kita ini ada, jadi seperti tahfidz itu kan program. Jadi mereka tidak mendalam mempelajari kitabnya. Nah sekarang ini tetap harus mendalam. Jadi seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman, terkait permasalahan Pondok Putri pesantren Tugu Ireng. Tapi ini masih sebagian. Kita akan berbicara lebih panjang lagi mengenai Pondok Putri pesantren Tugu Ireng pada segmen selanjutnya. Tetap bersama program Kalamuna Menebar Islam Rahmatan lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.